Ada hal yang bikin saya kaget ya untuk shot ini adalah sekelas Pixar pun. Halo guys, kembali lagi di Raha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan menganalisa dari sebuah film yang sudah terkenal ya guys, dari studio Pixar, yaitu adalah Inside Out yang kedua. Kita akan menganalisa seumprit aja atau sedikit analisa aja agar durasinya tidak kepanjangan, karena kali ini saya membatasi ya untuk durasi ini. Di sini udah ada beberapa notes yang udah saya tulis. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita mulai aja langsung agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, pertama dari ini ya, kita play dulu deh. Val's on team one, you wanna be on team one, let's go! She made a promise to her friend. She's not gonna break it. Oh, you're so right, Joy. No, you can't have that. Put that back. Joy, I don't know this stuff, but it has to be done. I know change is scary, but what? Oke, dari story sih kita udah bisa tahu ya, ternyata ada karakter baru, yaitu kayak kecemasan gitu, kekhawatiran. Kemudian dia ngerusuh, ibarat dia anggota baru, karyawan baru, tapi merusuh dengan sistem yang sudah ada, atau dia mencoba untuk mengutak-ngatik dengan ide dan sistem dia sendiri ya guys. Mungkin itu ceritanya. Oke, kita langsung mulai aja di pertama. Yang pertama ini adalah style kartun ya. Udah jelas sekali apa itu style kartun. Secara awamnya begini. Selama gerakan atau adegan itu di luar natural ya guys, itu adalah style kartun. Nah, style kartun itu ciri khasnya adalah banyak sekali adegan, pose dan acting yang di luar natural. Seperti ini tangannya terlalu nge-stretch di sini, dia sangat panjang sekali kan. Orang realisnya itu tidak bisa ya kalau orang normal gitu naturalnya. Nah, untuk style kartun itu enaknya itu bebas guys gitu. Kita bisa berekspresi di luar nurul bahkan. Justru sebenarnya untuk pemula itu enaknya style kartun sih, tapi sebenarnya animator itu terkadang kayak mempunyai ciri khas ya guys. Ada orang yang bisa style kartun bahkan jago di style kartun. Ada juga yang malahan rada kurang di style kartun dan lebih cocok di style realistis. Jujur untuk saya sendiri style kartun itu masih dalam tahap belajar ya guys. Karena kalau kita terbiasa style realisme atau style realistis, itu ketika kita mengerjakan style kartun pasti feel kita tuh belum cocok gitu, kayak kok aneh ya gitu, banyak anehnya gitu, jadinya kayak terbatas dan gak dapet style kartunnya. Dan kebalikannya, orang yang biasa style kartun itu ketika dia mengerjakan style realis gitu, itu kadang susah banget dapat realisnya, karena dari timing aja itu berbeda 180 derajat ya guys. Jadi feelnya tuh akan bentrok orang yang biasa mengerjakan style kartun dan style realis gitu guys. Tapi untuk tuntutan di industri animasi itu animator wajib bisa keduanya ya guys gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita akan fokus ke karakter inti pada shot-shot ini ya, yaitu adalah Anxiety yang orange ini dan si Joy yang kuning ini. Kita nggak akan semua karakter karena ya itu akan sangat capek dan panjang sekali nanti pembahasannya. Nah, kalau kita lihat frame 13 ini, tangan kanan Anxiety terlihat nge-stretch dulu ya sebelum ke bawah. Mungkin bisa dikategorikan nanti. Di sini tangannya kita perhatikan, coba saya zoom. Coba saya per frame. Nah, kita bisa lihat sebelum ke bawah. Nih kan dia mulai ke bawah nih. Dia nge-stretch dulu nih guys ke sini tuh.
Jadi kayak sebelum dia ke sini nih ke bawah, dia tuh gini dulu, set. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, itu bisa dikategorikan sebagai antik ya, antik yang sangat kecil atau antisipasi yang sangat kecil sekali. Nah, hal kecil ini itu yang membuat animasi kita tuh terlihat dinamis dan juga tidak kaku gitu guys. Kebanyakan animator pemula atau bahkan junior, bahkan saya pun terkadang kelupaan untuk memberikan detail-detail kecil seperti antik yang sangat kecil. Kebanyakan tuh langsung ke bawah aja begini guys. Nah, jadi untuk analisa Inside Out 2 ini ternyata detail kecilnya pun sangat diperhatikan ya guys. Oke, di sini saya suka line of action atau arcs-nya untuk tangan di sini serta dikasih delay stretch untuk tangannya. Nah, kita bisa lihat ketika dia ke bawah, ini lengkungannya dapat banget ya. Nah, di sini dia masih tertinggal gitu guys. Dia nge-stretch begini. Si jari-jarinya tuh di stretch ya. Ini bisa termasuk ke animasi prinsip dasar animasi overlapping, kemudian stretch, dan ya delay-delaynya juga sangat diperhatikan sekali ya. Cukup detail guys, walaupun style kartun gitu. Oke, kemudian di sini frame 1 sampai 26 terlihat badannya tuh terpaku ya, terlock gitu. Sejatinya dia masih gerak sangat sedikit sekali guys, tetapi tidak terlalu menonjol karena ada gerakan besar di lipsin dan tangannya. Kalau kita per frame lagi, kita tuh menganalisa harus per frame gini ya. Ini terlihat apa sih, terlock ya. Nah, di sini tuh dia mulai gerak dikit banget guys. Nah, si ininya tuh gerak nih, shouldernya nih, walaupun bawahnya emang terlock ya, terpaku gitu, tapi ya tidak akan tersamarkan dengan gerakan yang besar ini guys, si mulutnya dan juga si tangannya gitu. Ya, kalau untuk style realistis sih terlalu terpaku begini tuh biasanya gak boleh ya. Mungkin untuk style kartun bisa menjadi pengecualian. Oke, kita lanjut. Sebelum dia mulai bergerak atau bergerak ke samping ya, kita perhatikan pupil matanya nih. Dia tuh mengarah ke direction matanya tuh mengarah ke arah tujuan dulu nih. Kita perhatikan, nah begitu. Nah, kebanyakan animator pemula itu terkadang si mata, kepala dan semuanya itu langsung gerak bareng guys gitu. Sebenarnya mata itu harusnya gerak duluan gitu untuk beberapa situasi adegan. Contoh ini, dan ingin mengarah ke arah ke kiri dari dia, maka si matanya tuh ngelirik dulu. Banyak kok referensi untuk cara menggunakan cara menganimasi mata itu rata-rata emang matanya tuh akan mengarah ke tempat tujuan terlebih dahulu, baru si badan dan lain-lainnya tuh mengikuti. Nah, ini juga merupakan hal lumrah ya untuk mata itu permataan, tapi masih banyak orang yang kena di revisi mata guys, termasuk saya juga kadang masih kena. Biasanya tuh direction matanya tuh revisinya tuh kurang pas gitu, kayak masih melenceng. Misalkan contoh ya, kita membahas permataan sedikit. Misalkan ini kita pengen melihat ke si karakter yang kecil ini. Nah, terkadang menurut kita tuh udah pas gitu ya. Nih, menurut kita udah pas, tapi kadang revisinya tuh katanya nih malah melihatnya ke atas atau melihatnya terlalu bawah gitu guys. Itu sering banget dapet revisi kayak gitu guys. Makanya harus perlu dilatih lah feel untuk permataan ini gitu guys. Oke, kita lanjut di sini. Nah, line of action dan juga ininya line of action posenya sangat bagus sekali guys. Dia lengkungannya tuh dapet gitu. Kalau kita perhatiin juga di sini ini ya bagus banget gitu guys, gerakannya tuh dia memainkan stretchnya tapi arcsnya dapet,
gak jerky, spacingnya pas, jadinya smooth gini. Ini sangat apa ya, effort sekali sih kalau saya mengerjakan ini, termasuk suhu. Kayaknya udah jago banget guys animator sana guys. Oke, salah satu hal yang bikin enak di style kartun, kita bisa bebas keluar dari hal natural ya. Contohnya tangan ini di stretch nih. Sebenarnya di awal juga udah banyak nge-stretch ya. Nah, contohnya di sini juga nih si tangan ini nih. Perhatikan kita kursornya nih. Dia di stretch guys, karena pasti yakin aslinya itu nggak nyampe untuk mencet tombol gitu. Jadinya ya udahlah, daripada si karakternya geser ke arah sini gitu, mending si tangannya aja kita stretch gini kan ya. Jadinya lebih mudah gitu guys. Nah, itu enaknya style kartun guys. Oke, kemudian di sini setengah blink untuk memberikan fokus bagi karakter. Sebenarnya banyak referensi ya untuk ekspresi mata itu, kayak ketika fokus matanya harus rada menyempit, ketika kaget itu harus terbuka dan pupilnya kecil gitu. Nah, kayak gini dia jadi happy ya, matanya terbuka banget sampai serem gitu guys. Banyak referensi untuk facial gitu guys, untuk ekspresi. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada hal yang bikin saya kaget ya untuk shot ini adalah sekelas Pixar pun hokapnya sampai kebobolan gitu guys, gak diperhatikan. Mungkin di sini kita posenya oke, udah dapet nih, bagus nih line of actionnya. Cuman kita coba saya perhatikan di sini. Nah, oke, sini. Nah, kita perhatikan dia tangannya lurus kan nih, di sini lurus. Kemudian plak di sini nggak lurus guys, harusnya kan lurus begini lah minimal. Ini tuh sebenarnya gimana ya? Untuk animasi dan dunia perfilman gitu ada namanya continuity atau hookup shot gitu. Jadi shot sebelum dan sesudahnya itu harus sama gitu guys. Kalau ini kan sangat beda sekali. Nah, fakta lapangan tuh malahan kita sebagai animator sering kena revisi guys kalau nggak sama gitu guys. Hookupnya tuh nggak berbeda gitu, gak dapet continuity-nya. Tapi di sekelas Pixar dia kok bisa lolos gitu guys dari quality control gitu. Nah, saya itu gak tahu lah, mungkin karena deadline atau apa gitu. Dan juga ini saya gak tahu nih dia nembus atau apa nih, posenya gak jelas. Kalau di sini kan posenya kayak kakinya ke bawah gini kan, terus si tangannya ke meja. Oh, ini kok kakinya kemana? Apakah kakinya di atas meja juga? Maksudnya emang sekecil gini atau nembus atau buntung gitu guys? Saya gak tahu nih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ciri khas style kartun itu squash and stretch-nya tuh sangat over ya. Kayak di sini dia nge-stretch, kemudian di sini squash, kemudian di sini stretch lagi. Prinsip dasar animasinya tentunya harus dipakai ya guys. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di adegan ini kita play dulu sedikit. Dia menggunakan motion blur. Tapi ini termasuknya motion blur atau smear gitu ya guys, karena mirip-mirip. Mungkin di sini saya kategorikan motion blur dulu ya guys. Jadi ternyata untuk adegan-adegan yang sangat cepat gitu, mereka banyak sekali menggunakan motion blur. Di sini juga terlihat motion blur tuh. Apalagi ntar pas adegan mana nih yang ini. Nah, set motion blurnya sangat jelas sekali ya. Tapi bagus guys itu jadinya. Nah, untuk adegan ini saya bingung itu yang duluan itu kepalanya masuk atau kakinya ngelangkah gitu. Itu enaknya kita menganalisa body mekaniknya ya guys, tapi karena dia udah pakai motion blur dan bla 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 gitu segala macam, jadinya saya gak bisa membaca guys untuk body mekaniknya. Tapi bagus banget guys dia gerakannya gitu.
dia ini masuk ke kolong. Kemudian juga arsnya dapat banget gitu guys. Oke, di sini juga ada prinsip dasar animasi tadi, dia nge-squash, kemudian dia nge-stretch, dan juga ininya line of actionnya dapet ya. Kalau kita sering perhatikan tuh mereka arch dan line of actionnya itu selalu bagus guys gitu, selalu diposekan sampai benar-benar rapih. Di sini squash, di sini nge-stretch, kemudian squash dan stretch lagi, squash dan stretch aja terus gitu guys. Kalau style kartun emang enaknya mainin yang itu. Kemudian baru di sini udah jelas banget dia menggunakan teknik smear ya. Apa itu smear ya? Jadi kayak 1000 bayangan dah gitu guys. Ini biasanya tekniknya tuh harus disupport dengan asetnya ya guys. Kalau asetnya nggak mendukung, kadang nggak bisa. Kalau untuk smear sendiri saya jarang menggunakan ya, karena jarang sekali request dari director untuk memainkan smear. Oke, untuk analisa kita sampai frame segini dulu. Jadi kesimpulannya adalah untuk film Inside Out dari Pixar ini ternyata mereka menggunakan style kartun ya guys. Dan di style kartun itu mereka kebanyakan, atau bukan kebanyakan ya, emang harusnya gitu, dia line of action, arch, squash, dan stretchnya itu sangat dipush sekali ya guys. Jadi bener-bener kelihatan banget. Dan untuk tadi ini untuk perhokapan mereka bisa lolos ya, mungkin namanya juga manusia guys gitu, quality controlnya mungkin bisa terlewat begitu saja. Kan juga dulu saya pernah lihat YouTube yang kayak 7 kesalahan dalam film Pixar, 7 kesalahan dalam film Finding Nemo gitu. Itu banyak kok guys gitu, bukan sekali dua kali sih. Bahkan bukan di film Inside Out aja ya saya menemukan kesalahan, itu di film Megaman tuh ya, yang kepala gede dan biru itu sangat fatal, malahan kakinya jerky dan posisi close up gitu guys ke kakinya. Itu jelas banget, saya sampai ngakak gitu guys, karena kalau jerky mah gimana ya, parah gitu guys kalau bagi saya. Oke guys, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.